Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Setiap siang dan malam, di sebuah warteg kecil yang terletak di sudut kota Bogor, seorang bapak-bapak parubaya selalu terlihat duduk di sudut meja yang sama. Bapak ini, yang setiap orang di warteg itu panggil dengan sebutan Pak Hemat, sudah menjadi langganan tetap di tempat itu selama bertahun-tahun. Pemilik warteg, Bu Tuti, sudah mengenalnya baik. Dia tahu persis apa yang akan dipesan Pak Hemat setiap kali dia datang. Nasi dengan lauk lengkap dan 2 gorengan. Namun, ada satu kebiasaan aneh yang selalu dilakukan Pak Hemat yang membuat orang-orang merasa penasaran. Setiap kali dia selesai makan dan tiba saatnya membayar, Pak Hemat akan mengatakan hal yang mengejutkan. Nasi lauk 1, gorengan 1, katanya sambil tersenyum, meskipun pada kenyataannya dia memesan 2 gorengan. Ini adalah kebiasaannya yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun. Bu Tuti, pemilik warteg yang sudah terbiasa dengan tingkah laku Pak Hemat, hanya tersenyum saja, sambil menambahkan harga sesuai permintaan Pak Hemat. Bapak ini pasti menghemat setiap sen. Ya, pikir Bu Tuti dalam hati. Tapi kalau sudah biasa, ya nggak masalah sih. Pak Hemat merasa bangga dengan kebiasaan itu. Menurutnya, cara ini adalah jalan untuk menghemat uang. Mengurangi 1 gorengan atau sedikit lauk, bagi Pak Hemat, adalah langkah cerdas dalam mengelola keuangan. Setiap hari, setelah makan siang dan makan malam, dia merasa seperti seorang pahlawan yang telah menyelamatkan uangnya. Seperti yang ibu bilang, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, ujarnya dengan percaya diri kepada Bu Tuti suatu hari. Makan yang penting kenyang, tapi kalau bisa hemat, kenapa tidak? Tentu saja, Bu Tuti hanya tersenyum dan mengangguk. Meski dia paham betul kebiasaan itu, kadang ada perasaan sedikit janggal setiap kali Pak Hemat melakukan itu. Apalagi, Bu Tuti tahu betul bahwa tidak ada yang pernah memesan sebanyak itu, tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tapi biar saja, pikir Bu Tuti. Yang penting, dia senang. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu semakin menjadi rutinitas yang tak terpisahkan dari hidup Pak Hemat. Setiap kali dia datang ke warteg itu, dia merasa puas karena bisa menghemat uang dengan mengurangi 1 gorengan atau lauk yang ada di piringnya. Dia tidak pernah merasa kurang kenyang meskipun kadang-kadang hanya makan nasi dan sedikit lauk. Namun, semakin lama, tubuhnya mulai merasakan dampak dari kebiasaan ini. Pada awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Dia merasa tetap sehat, tetap bisa bekerja, dan menjalani hari-harinya dengan normal. Tetapi semakin lama, ada perasaan aneh yang muncul. Pak Hemat merasa tubuhnya semakin cepat lelah. Wajahnya terlihat lebih pucat, dan kadang-kadang dia merasa pusing, terutama setelah makan. Suatu pagi, setelah seminggu berturut-turut merasa sedikit tidak enak badan, Pak Hemat bangun dengan perasaan aneh di mulutnya. Rasa nyeri di bagian giginya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dia berpikir mungkin hanya sakit gigi biasa. Namun, semakin lama rasa sakit itu tidak hilang, malah semakin parah. Tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Sesampainya di klinik gigi, Pak Hemat disambut oleh seorang dokter muda bernama Dr. Aditya. Pak Hemat duduk dengan sedikit canggung di kursi dokter. "Ada apa, Pak? Ada keluhan di gigi?" tanya Dr. Aditya, memulai pemeriksaan. Pak Hemat mengangguk pelan. "Dokter, saya merasa ada yang gak beres di gigi saya. Sakitnya cukup parah, dan wajah saya juga agak bengkak." Dr. Aditya mengangguk, kemudian mulai memeriksa mulut Pak Hemat dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia menghentikan pemeriksaannya dan menatap Pak Hemat dengan serius. "Pak, saya harus mengatakan ini dengan jujur. Gigi Bapak terinfeksi. Ini bukan sekadar sakit gigi biasa. Pembengkakan di wajah Bapak ini terjadi karena infeksi yang sudah cukup parah. Kalau dibiarkan,
bisa semakin parah dan memengaruhi kesehatan Bapak secara keseluruhan. Pak Hemat tercengang. Infeksi? Tapi saya hanya sakit gigi saja. Dok, kenapa bisa seperti ini? Dokter Aditya menjelaskan lebih lanjut. Infeksi ini disebabkan oleh pola makan yang tidak teratur dan mengabaikan kebutuhan tubuh. Saya melihat dari riwayat Bapak sering mengurangi jumlah makanan, terutama lauk dan gorengan. Tidak ada yang salah dengan menghemat, tetapi tubuh Bapak juga memerlukan asupan yang cukup untuk menjaga kesehatannya. Kebiasaan mengurangi asupan makanan secara berlebihan bisa menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti ini. Pak Hemat merasa tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kebiasaannya mengurangi sedikit makanan di warteg bisa berujung pada masalah sebesar ini. Selama ini dia hanya berpikir bahwa dia sedang menghemat uang, namun tidak pernah menyangka bahwa tubuhnya membutuhkan lebih dari sekadar penghematan. Dokter memberinya resep obat untuk mengatasi infeksi tersebut, serta anjuran untuk menjalani pola makan yang lebih sehat. Pak Hemat kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Apakah ini akibat dari kebiasaanku yang sering mengurangi makanan di warteg? Pikirnya, seiring rasa penyesalan mulai memenuhi pikirannya. Hari-hari berikutnya, Pak Hemat mencoba untuk lebih memperhatikan pola makannya. Namun, meskipun dia sudah mulai mengikuti anjuran dokter untuk makan lebih teratur, efek dari kebiasaannya yang lama tidak bisa hilang begitu saja. Setiap kali dia makan, dia merasa sedikit khawatir, seolah tubuhnya tak bisa menerima kebiasaan buruk yang sudah lama dia jalani. Wajahnya yang semula bengkak perlahan-lahan mulai membaik, tetapi rasa sakitnya tetap terasa. Dia mencoba untuk lebih banyak makan lauk dan gorengan, mengikuti petunjuk dari dokter, tetapi kebiasaan menghemat itu tetap ada dalam pikirannya. Aku harus mengurangi sedikit biar tidak boros, pikirnya, meskipun tahu bahwa ini bukan saatnya untuk mengurangi lagi. Setelah seminggu menjalani perawatan, Pak Hemat merasa kondisinya mulai membaik. Pembengkakan di wajahnya perlahan-lahan menghilang, meskipun masih ada rasa sakit yang mengganggu. Namun, hatinya terasa kosong. Dia merasa telah melakukan kesalahan besar dengan terlalu banyak mengabaikan kebutuhan tubuhnya. Tubuh, yang seharusnya menjadi prioritas utama, selalu ia nomor-duakan hanya demi uang. Pada suatu malam, ketika dia sedang menikmati makan malam di warteg kesayangannya, dia memesan nasi lengkap dengan lauk dan 2 gorengan seperti yang dulu dia pesankan. Ketika Bu Tuti bertanya, "Bapak mau pesan apa?" Dia hanya tersenyum lebar. "Nasi lauk lengkap, Bu, 2 gorengan. Saya mau makan yang cukup malam ini," jawabnya dengan percaya diri. Bu Tuti tersenyum. Namun kali ini senyum itu terasa berbeda. Seolah ada kebanggaan tersendiri melihat Pak Hemat yang akhirnya mengerti. Selama ini, kebiasaan mengurangi makanan di warteg yang ia lakukan terasa tidak wajar. Pada akhirnya, dia mulai mengerti pentingnya makan dengan cukup dan menjaga keseimbangan dalam hidup. Dan meski tubuhnya perlahan pulih, Pak Hemat tahu bahwa dia telah belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa terkadang, penghematan berlebihan justru bisa berbalik menjadi bumerang yang merugikan diri sendiri. Sebuah kebiasaan kecil yang seharusnya tidak terlalu penting, ternyata bisa membawa dampak yang luar biasa besar dalam hidup seseorang. Kini, Pak Hemat tidak lagi merasa perlu mengurangi jumlah makanan yang ia pesan. Meskipun ia tetap mengutamakan keuangan, ia juga tahu bahwa menjaga keseimbangan hidup adalah hal yang lebih penting. Setelah kejadian yang mengerikan itu, Pak Hemat tidak hanya merenung, tetapi juga mulai menyadari betapa pentingnya kesehatan dibandingkan dengan penghematan yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, wajahnya yang bengkak akhirnya mulai membaik, meskipun ada bekas-bekas kecil yang masih terlihat. Namun, yang lebih terasa adalah perubahan dalam cara pandangnya terhadap hidup dan pola makannya. Malam itu, di warteg yang sama, Pak Hemat datang lagi, dengan langkah lebih pasti. Dia tidak merasa perlu lagi mengurangi gorengan atau lauk yang dipesannya. Di hadapan Bu Tuti, pemilik warteg, dia memesan seperti biasa, nasi lauk lengkap dengan 2 gorengan, tanpa merasa bersalah atau ragu. "Pak, hari ini tampaknya beda, ya?" tanya Bu Tuti dengan senyum lebar, sambil mencatat pesanan Pak Hemat. "Ya, Bu. Hari ini saya ingin makan dengan puas. Nggak mau mengurangi apa-apa lagi."
Sepertinya, sudah saatnya saya berhenti berpikir terlalu hemat, jawab Pak Hemat sambil tersenyum tipis. Bu Tuti mengangguk, merasakan kebanggaan di hati. Dia sudah lama tahu bahwa Pak Hemat memiliki kecenderungan untuk mengurangi sesuatu yang tidak perlu, namun dia juga tahu bahwa setiap orang punya cara sendiri dalam mengatur hidup. Terkadang, perubahan hanya datang ketika seseorang menghadapi kenyataan yang sulit diterima. Sambil menunggu pesanannya datang, Pak Hemat merenung. Dia teringat akan bulan-bulan yang penuh dengan rasa sakit, terutama saat giginya yang bengkak membuatnya menderita. Semua itu terjadi karena kebiasaan mengurangi sesuatu yang seharusnya ada. Kebiasaan menghemat, yang awalnya terasa seperti kebijaksanaan, ternyata berujung pada sebuah ujian besar dalam hidupnya. Kini, dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Hemat mulai lebih banyak memperhatikan asupan makanannya. Dia tidak lagi hanya memikirkan cara menghemat uang, tetapi juga mengutamakan kebutuhan tubuhnya. Dia merasa lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Meskipun penghematan adalah bagian dari hidupnya, dia sekarang lebih bijak dalam menentukan prioritas, bahwa kesehatan adalah hal utama. Suatu hari, saat tengah makan siang di warteg itu, seorang pemuda yang baru saja datang ke warteg itu duduk di meja yang berseberangan dengan Pak Hemat. Pemuda itu tampak terburu-buru dan memesan nasi dengan lauk yang sangat sederhana, hanya satu gorengan saja. Pak Hemat tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bapak, kenapa pesan gorengan cuma satu?" Tanya Pak Hemat dengan penasaran. "Biasanya orang pesannya lebih, kan?" Pemuda itu menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan Pak Hemat. "Oh, saya memang terbiasa menghemat, Pak. Saya tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk makan. Jadi, saya biasanya hanya pesan sedikit." Pak Hemat tersenyum kecil dan mulai menceritakan pengalamannya. "Saya dulu juga seperti itu, Pak. Saya selalu mengurangi lauk atau gorengan untuk menghemat uang. Tapi, setelah apa yang terjadi pada saya belajar satu hal. Kesehatan lebih penting daripada penghematan yang berlebihan." Pemuda itu mendengarkan dengan seksama. "Jadi, Bapak pernah sakit gara-gara kebiasaan menghemat makan?" tanyanya. Pak Hemat mengangguk. Matanya sedikit berkaca-kaca mengingat semua yang telah terjadi. "Ya, saya sampai terinfeksi gigi dan wajah saya bengkak parah. Itu karena saya terlalu sering mengurangi makanan yang saya makan, padahal tubuh saya butuh lebih dari itu. Saya terlalu fokus pada uang dan akhirnya harus menanggung akibatnya." Pemuda itu terdiam, merenung sejenak. "Saya akan pikirkan itu, Pak. Terima kasih sudah berbagi cerita." Pak Hemat merasa lega setelah berbicara dengan pemuda itu. Dia tahu bahwa terkadang pengalaman buruk yang dialami seseorang bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Ketika makan siang itu berakhir, Pak Hemat merasa lebih tenang. Dia tahu bahwa kebiasaan lamanya sudah berlalu, dan dia siap menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih bijaksana. Hari-hari berlalu, dan Pak Hemat semakin terbiasa dengan kebiasaan barunya. Dia tidak lagi mengurangi makanan yang dipesannya di warteg, tetapi dia juga tetap mengatur keuangannya dengan bijak. Setiap hari, ia semakin merasa bahagia karena tidak hanya menghemat uang, tetapi juga menjaga kesehatannya. Dan meskipun dia tidak pernah menyangka bahwa penghematan berlebihan bisa membawa akibat buruk, dia merasa bahwa kini dia sudah menemukan keseimbangan yang tepat dalam hidup. Namun, di balik itu semua, ada satu pelajaran yang tidak bisa dia lupakan. Kebiasaan mengurangi sesuatu yang seharusnya ada dalam hidup, tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga pada kebahagiaan dan keseimbangan hidup itu sendiri. Sebuah pelajaran berharga yang ia terima, meskipun dengan cara yang sulit dan menyakitkan. Pak Hemat tidak lagi merasa perlu memaksakan dirinya untuk mengurangi sesuatu yang penting. Dia sadar bahwa hidup ini perlu dihargai dengan cara yang lebih bijaksana, dan bahwa kesehatan adalah aset yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kini, setiap kali dia duduk di meja warteg, dia merasa bersyukur bisa makan dengan puas, tanpa rasa khawatir berlebihan. Karena dia tahu, hidup adalah tentang menjaga keseimbangan antara penghematan dan kebutuhan tubuh yang tak bisa diabaikan. Sejak saat itu,
Pak Hemat menjadi contoh bagi banyak orang di sekitar warteg itu. Meskipun dia tidak mencari pengakuan, banyak yang mulai memperhatikan perubahan dalam dirinya. Mereka melihatnya sebagai sosok yang lebih bijaksana, lebih sadar akan pentingnya hidup yang sehat dan seimbang. Dan meskipun di awal dia dikenal karena kebiasaan menghematnya yang sedikit aneh, kini dia dikenal karena kebijaksanaannya dalam menjalani hidup. Pak Hemat tidak pernah lagi meremehkan kebutuhannya sendiri hanya demi sedikit penghematan. Dia tahu bahwa kesehatan yang baik akan memberikan kebahagiaan jangka panjang yang jauh lebih berharga. Itulah yang menjadi panduannya dalam menjalani hari-hari berikutnya, dengan penuh rasa syukur dan bijaksana. Waktu berlalu dengan cepat, dan hidup Pak Hemat pun mulai terasa berbeda. Walaupun kebiasaan lama masih sering terlintas dalam benaknya, kini ia bisa dengan bijak menanggapi setiap keinginannya untuk menghemat. Setiap kali ingin mengurangi sesuatu, baik itu makanan, pengeluaran, atau bahkan waktu, Pak Hemat akan berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini akan memberi manfaat jangka panjang bagi kesehatan atau kehidupan saya? Semakin hari, ia semakin sadar bahwa hidup yang sehat bukan hanya soal makan dengan cukup, tetapi juga tentang memberi tubuh apa yang benar-benar dibutuhkannya. Namun, meskipun ia berusaha untuk lebih bijak, tidak jarang ia masih merasa terdorong untuk berhemat, meskipun sedikit. Dia merasa bahwa sebagian dari dirinya masih dipengaruhi oleh pola pikir yang sudah bertahun-tahun tertanam dalam dirinya. Pada suatu sore yang cerah, Pak Hemat pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah iklan diskon besar-besaran di salah satu toko. Diskon 50% untuk berbagai produk makanan. Tanpa pikir panjang, Pak Hemat memasuki toko itu dan mulai menelusuri barang-barang yang dijual dengan harga miring. Sebagai seorang yang sangat memperhatikan pengeluaran, ia merasa tergoda untuk membeli banyak barang yang menurutnya bisa menghemat uang untuk jangka panjang. Ini kesempatan emas, pikirnya. Diskon besar, jadi saya bisa membeli banyak untuk stok di rumah. Tapi, saat ia sedang memilih barang, Pak Hemat tiba-tiba teringat akan percakapannya dengan pemuda yang pernah ia temui di warteg beberapa waktu lalu. Pemuda itu juga sempat menceritakan kebiasaan menghematnya yang ekstrim. Dia merasa sedikit khawatir jika dirinya juga terperangkap dalam kebiasaan yang terlalu berfokus pada penghematan ini, sampai melupakan pentingnya kebutuhan tubuhnya yang sesungguhnya. Pak Hemat berhenti sejenak dan berpikir, apa yang akan saya lakukan dengan barang-barang ini? Gumamnya dalam hati. Dia membayangkan rumahnya yang sudah penuh dengan stok makanan yang kadang-kadang malah dibiarkan begitu saja, tidak terpakai dan kadang sudah kadaluarsa. Sementara itu, tubuhnya selalu membutuhkan makanan yang segar dan bergizi, bukan sekadar makanan yang murah atau diskonan. Akhirnya, Pak Hemat memutuskan untuk keluar dari toko itu tanpa membeli apapun. Meski rasa ingin berhemat masih menggoda, dia tahu bahwa ia harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas, kesehatan daripada harga murah. Biar sedikit, yang penting sehat dan bergizi, pikirnya sambil berjalan menuju pasar yang lebih sederhana. Setelah kejadian di toko diskon itu, Pak Hemat semakin sering merenung tentang kebiasaan berhemat yang terlalu berlebihan. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa kadang penghematan yang berlebihan bisa jadi jebakan yang tak terlihat. Tidak hanya merugikan dirinya secara fisik, tapi juga bisa membuat hidupnya terasa kurang seimbang. Beberapa minggu kemudian, Pak Hemat diundang oleh anaknya, Rudy, untuk makan malam bersama di rumah. Rudy yang sudah bekerja di luar kota jarang pulang, jadi kesempatan ini benar-benar spesial bagi Pak Hemat. Seperti biasa, Pak Hemat mencoba untuk menghemat pengeluaran, meskipun anaknya sudah menawarkan untuk membayar segala sesuatunya. Jangan repot-repot, Rudy. Ayah cukup kok, kata Pak Hemat sambil tersenyum, meski dalam hatinya ia tahu bahwa mungkin ia terlalu sering mengatakan itu. Di meja makan, suasana terasa hangat. Rudy mulai berbicara tentang pekerjaannya yang semakin berkembang dan segala pencapaiannya. Pak Hemat mendengarkan dengan bangga. Meskipun sedikit merasa iri, bukan pada kesuksesan anaknya, tetapi pada kenyataan bahwa hidup Rudy tampaknya lebih mudah dalam hal keuangan. Rudy tidak perlu khawatir tentang berapa banyak uang yang harus dikeluarkan setiap bulan, karena ia sudah bisa membayar segala kebutuhan hidupnya dengan mudah.
Setelah makan malam, saat mereka sedang duduk di ruang tamu, Pak Hemat akhirnya memutuskan untuk membuka pembicaraan yang sudah lama ia pikirkan. "Rudi, ayah, rasanya agak khawatir akhir-akhir ini," kata Pak Hemat dengan nada serius. Ayah merasa hidup terlalu fokus pada menghemat, padahal itu membuat ayah sering merasa cemas dan tidak bahagia. Rudi menatap ayahnya dengan penuh perhatian. "Apa maksud ayah?" Pak Hemat menarik napas panjang. Ayah ini terlalu sering mengurangi hal-hal kecil dalam hidup demi uang. Padahal, kesehatan ayah sendiri jadi terganggu. Wajah ayah pernah bengkak karena kebiasaan menghemat yang berlebihan. "Rudi, ayah merasa seharusnya lebih bijak dalam menjalani hidup ini." Rudi tersenyum penuh pengertian. "Ayah, memang dalam hidup ini kita perlu menabung dan berhemat. Tetapi, kita juga harus tahu kapan harus menikmati hidup, terutama kesehatan kita. Hidup itu bukan hanya soal uang, kan?" Pak Hemat terdiam. Kata-kata Rudi begitu menyentuh hatinya. "Benar, ya," pikirnya. "Saya harus bisa lebih menikmati hidup, memberi diri saya kesempatan untuk hidup dengan lebih seimbang." Hari-hari setelah perbincangan itu, Pak Hemat mulai menerapkan perubahan kecil dalam hidupnya. Meski dia masih berhati-hati dengan pengeluarannya, dia tidak lagi berfokus untuk mengurangi segala sesuatu secara berlebihan. Ia mulai membeli makanan dengan kualitas yang lebih baik, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Ia mulai memberi waktu lebih banyak untuk dirinya sendiri, menikmati waktu bersama keluarga dan teman-temannya. Satu hal yang benar-benar membuatnya sadar adalah ketika ia kembali ke warteg kesayangannya. Malam itu, seperti biasa, ia memesan nasi dengan lauk lengkap dan 2 gorengan. Namun kali ini, dia merasa lebih puas daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa setiap suapan yang masuk ke mulutnya adalah hasil dari pilihan bijaksana yang diambil. Pemilik warteg, Bu Tuti, yang sudah lama mengenal Pak Hemat, melihat perubahan pada pria itu. "Bapak sepertinya lebih santai akhir-akhir ini," ujarnya sambil meletakkan pesanan Pak Hemat di meja. "Senang rasanya melihat Bapak menikmati makanan dengan puas." Pak Hemat tersenyum. "Ya, Bu. Saya belajar sesuatu. Hidup ini perlu keseimbangan. Menghemat boleh, tapi jangan sampai melupakan hal-hal penting, seperti kesehatan dan kebahagiaan." Dan begitu Pak Hemat menyantap makanannya, dia merasa bahwa kebahagiaan bukan lagi tentang berapa banyak yang ia simpan atau hemat, tetapi tentang seberapa banyak yang ia nikmati dan rasakan dengan penuh syukur. Dia sadar bahwa hidup ini tidak hanya soal uang, tapi juga tentang memberi ruang untuk diri sendiri, untuk merasa bahagia dan sehat, serta untuk menikmati setiap momen yang diberikan. Sejak perubahan dalam hidupnya dimulai, Pak Hemat merasa lebih tenang dan bahagia. Meski kebiasaannya untuk berhati-hati dengan pengeluaran masih ada, ia mulai belajar untuk menikmati hidup dengan lebih seimbang. Ia mulai membeli bahan makanan yang lebih bergizi, tidak terlalu khawatir tentang harga, dan lebih memperhatikan kebutuhan tubuhnya. Ia juga mulai memberi lebih banyak perhatian pada hal-hal kecil yang sebelumnya sering ia lewatkan karena terlalu fokus pada penghematan. Suatu hari, saat ia berjalan di pasar, Pak Hemat berhenti di depan sebuah toko buah. Ia melihat buah-buahan segar yang begitu menggoda, jeruk nipis, apel, dan pisang. Sebelumnya, ia selalu menghindari membeli buah karena harga yang sedikit lebih tinggi daripada sayur biasa. Namun kali ini, tanpa berpikir panjang, ia membeli beberapa buah untuk dirinya dan keluarga. Saat kembali ke rumah, Pak Hemat merasa puas. Ia tidak hanya membeli makanan untuk dirinya, tetapi juga memberikan sesuatu yang lebih baik untuk kesehatannya. Malam itu, ia makan malam dengan lebih santai, menikmati setiap suapan dengan rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, perubahan besar mulai terasa. Pak Hemat merasa lebih bugar dan sehat. Wajahnya yang dulu bengkak karena infeksi gigi kini sudah kembali normal. Dia merasa lebih berenergi, dan kebahagiaan pun mulai memenuhi setiap hari-harinya. Tidak ada lagi perasaan cemas tentang uang yang harus dihemat untuk mengurangi pengeluaran. Ia kini memahami bahwa kebahagiaan bukan datang dari mengurangi segala sesuatu, tetapi dari menerima dan menikmati hidup dengan penuh rasa syukur.
Pagi-pagi sekali, di warteg yang selalu ia kunjungi, Pak Hemat duduk dengan tenang, memesan makanan seperti biasa, tetapi kali ini ia merasa lebih puas dari sebelumnya. Bu Tuti yang sudah melihat perubahan itu hanya tersenyum, tanpa banyak bicara. Ia tahu Pak Hemat telah menemukan jalannya menuju keseimbangan yang lebih sehat dan bahagia. "Bapak sudah lebih menikmati hidup ya sekarang?" tanya Bu Tuti, sambil meletakkan makanan di meja. Pak Hemat mengangguk, senyum lebar di wajahnya. "Ya, Bu. Saya sudah belajar banyak. Bahwa hidup ini bukan hanya tentang menghemat dan menabung, tapi juga tentang memberi waktu untuk menikmati hidup dan menjaga kesehatan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan saya." Malam itu, setelah makan malam, Pak Hemat duduk di teras rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia merasa damai. Semua yang dulu ia khawatirkan tentang uang dan penghematan kini terasa seperti beban yang sudah terlepas. Ia sadar bahwa hidup yang seimbang adalah kunci untuk kebahagiaan sejati. Beberapa bulan berlalu, dan semakin banyak orang yang menyadari perubahan dalam diri Pak Hemat. Mereka melihatnya lebih sehat, lebih ceria, dan lebih bahagia. Bahkan, beberapa teman lama mulai mendatangi Pak Hemat dan bertanya tentang rahasia kebahagiaannya. Dengan rendah hati, Pak Hemat menceritakan kisahnya. "Saya dulu selalu berfokus pada penghematan, mengurangi segala sesuatu untuk menabung. Tapi setelah saya mengalami sesuatu yang buruk, saya belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang uang. Kesehatan, kebahagiaan, dan keseimbangan dalam hidup adalah hal yang lebih penting." Pesan Pak Hemat ini menyentuh banyak orang. Mereka mulai melihat bahwa kadang-kadang, kebahagiaan sejati datang bukan dari berapa banyak yang kita simpan, tetapi dari seberapa banyak yang kita nikmati dalam hidup, terutama ketika kita menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Pada suatu hari, Pak Hemat kembali mengunjungi warteg Bu Tuti, dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih penuh. Dia memesan nasi lauk lengkap dengan 2 gorengan, kali ini tanpa ada rasa khawatir atau penyesalan. Ketika Bu Tuti menanyakan tentang keadaannya, ia hanya tersenyum lebar. "Saya sudah menemukan keseimbangan, Bu," ujarnya, "dan itu membuat hidup saya jauh lebih bahagia." Dengan mata yang penuh kebahagiaan, Pak Hemat menikmati makanan terakhirnya di warteg yang sama. Kini, ia tidak hanya menikmati hidangan lezat, tetapi juga kebahagiaan yang datang dari pilihan bijak yang ia buat. Ia tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang, dan yang terpenting adalah menikmati setiap langkah dengan penuh kesadaran dan rasa syukur. Ketika malam mulai tiba dan Pak Hemat pulang ke rumahnya, ia merasa seperti telah mencapai sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menghemat uang. Ia telah menemukan kedamaian dalam diri sendiri. Dengan langkah pasti, Pak Hemat melangkah menuju masa depan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih bijaksana. Dan itulah akhir dari perjalanan panjang Pak Hemat, seorang pria yang dulunya terlalu fokus pada penghematan, hingga akhirnya belajar bahwa hidup yang seimbang adalah kunci untuk kebahagiaan sejati. Kini, ia tidak hanya menghemat uang, tetapi juga memberi diri kesempatan untuk menikmati hidup dengan sepenuh hati. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.